Gua di sini mau nanya mewakilkan berapa netizen. Banyak banget netizen yang marah-marah nih gara-gara PON ini nih. Bahkan ada atlet yang mengatakan, ini ke gue sendiri nih ya, tapi gua gak nyebut nama ya. Begitu nyampe sono terus dia dengar berita, dia dengar kabar. Dia bilang, ini gimana ya? Ada kabar mengatakan di situ dia dengar suara bisik-bisik. Katanya medali emas jatah tuan rumah. Dia dengar. Nah itu bohong apa enggak? Itu adalah suatu kenyataan. Setiap event olahraga, tidak PON, sama halnya dengan kejuaraan misalnya sepak bola, ketika bertemu antar klub, pasti klub owner itu pasti ingin menang kan, dengan segala cara. Nah, tapi kan memang pasti seperti di PON ini ada pasti upaya seperti itu, tapi kan kita berusaha menjaga. Tapi berarti kecurangan ada. Percobaan untuk kecurangan pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Jadi tidak mungkin enggak. Yang lolos jadi curang ada dong. Percobaan itu pasti ada. Tapi kan bagaimana kita monitoring evaluasinya itu selalu ada. Ya tapi kan namanya monitoring nggak selalu 100% sempurna kan. Berarti bisa aja lolos kecurangan ini, lolos di PON bisa kan. Betul. Dan sekarang kan sudah ada ruangnya. Kalau misalnya ada ingin mengajukan keberatan itu ada proses resmi. Dan memang di PON ini berjalan sekali. Oke, kenapa sih PON ini masih lu lakukan? Kenapa sih? Itu amanat di undang-undang. Makanya ke depan ini akan kita, insya Allah sudah kita berikan suatu desain dan juga penjajakan perubahan format dari Pekan Olahraga Nasional. Tapi lu nyadar nggak kemarin tuh banyak yang hujat? Lu nyadar nggak banyak yang hujat? Sangat nyadar. Nyadar nggak bahwa banyak berantakan? Nyadar nggak PON berantakan? Kalau itu debatable. Oke, kita debat kalau gitu. Pertama adalah makanan. Ya, makanan nih. Makanan. Ini berita ya, gue baca ya. Makanan katanya memenuhi standar nutrisi, tapi di lapangan banyak atlet, panitia pelaksana sampai wasit mogok makan karena dikasih nasi keras sama lauk tempe. Nah. Kalau tempe itu kejadian di daerah Karo, Sumatera Utara. Jadi itu memang ada kesalahan, tapi jumlahnya tidak lebih dari 40 box. Jadi menurut yang investigasi, kesalahannya itu yang menyiapkan makanan itu, jadi ada proses penaruh sayur, daging, protein, karbo. Nah ini prosesnya ada yang salah, dimakan. Lupa masuk daging. Lupa apa dimakan. Kenapa Kemenpora nggak bekerja sama dengan news gua kalau gitu? PON itu Mas Dedi, itu bukan Kemenpora. Oh, bukan Kemenpora. Kita pemerintah pusat penanggung jawab, ini dalam undang-undang. Tapi penyelenggara dan pelaksana itu KONI dan pemerintah daerah, khususnya tuan rumah daerah adalah pelaksana full. Berarti ini tanggung jawabnya Aceh? Kalau pelaksanaan sebenarnya tanggung jawab daerah Aceh dan Sumut. Bukan Menpora? Kita pemerintah pusat penanggung jawab di ujung. Tapi pelaksanaannya daerah. Jadi ini memang ini yang akan kita, insya Allah akan kita rubah formatnya. Dan akan kita ajukan perubahan karena ini undang-undang. Akan kita sempurnakan. Ya karena orang pasti lu. Makanya dari awal saya bilang, saya nggak mau membagi dikotomi mana daerah, mana pusat. Udah pokoknya PON adalah olahraga, berarti tanggung jawabnya Menpora. Iya. Kita harus apresiasi juga karena Aceh dan Sumut baru sekali mendapatkan kesempatan menyelenggarakan acara sebesar PON. Jadi pasti ada adaptasinya, ada kekurang sempurnaannya, tapi kita harus apresiasi bagaimana pemerintah Aceh dan Sumut berhasil sampai ujung. Tapi nextnya nggak gitu ya? Insya Allah dengan format yang baru, dengan kesepakatan yang baru, tidak. Dan ini PON pertama di 2 provinsi. Gue suka nih kalau pejabat nyiapin jawaban kayak gini nih. Dia udah nyiapin jawaban nih. Dia udah tahu nih gue mau nanya apa, gue udah tahu. Anda nyiapin jawaban. Anda. Ini PON pertama juga yang diurus oleh 6 gubernur, Pak Dedi. Biasanya ngurus PON itu 1 gubernur. Sekarang 6 gubernur. 6 gubernur. Berantakan, Bos. Berantakan, Bos. Jangan bangga loh. Gak bangga. Berantakan ini. Berantakan. Gak bangga. Tapi lu menilai 8,5. Anda bisa, lu nilai diri lu sendiri 8,5. Aku gak benar diri saya sendiri. Saya menilai penyelenggaraan PON. Dan itu menurut 8,5. Menurut saya 8,5. Yang berantakan kemarin gitu lu nilai 8,5. Sebenarnya tidak berantakan. Kita gini, ketika terjadi ada isu makanan yang kurang dan ramai, ini saya udah tahu dari awal. Wah, karena kan makanan itu dianggap suatu kebutuhan paling dasar. Ini udah ada tanda kutip ada ketidaksempurnaan, dan ini pasti akan jadi isu yang akan digoreng terus. Makanan aja nggak benar, apalagi yang lain. Makanya waktu itu langsung saya sampaikan ke publik bahwa dalam PON ini semua keluhan, ketidakpuasan, kekhawatiran terkait dengan tata kelola dan penyelenggaraan, ini semuanya pasti masuk ke kepolisian, kejaksaan, bahkan penegak hukum yang lain. Jadi ini PON ini pekerjaan yang sangat besar sebenarnya. Tanggung jawabnya juga besar. Pasti ada ketidaksempurnaan,
Tapi saya bisa yakinkan bahwa PON tahun 2024 ini insya Allah tidak akan meninggalkan masalah di kemudian hari. Oke, jadi Dan tidak diperbaiki. akan hutang. Tidak akan, maksudnya? PON tidak akan meninggalkan. Sebelumnya ada hutang sampai hari ini. Hah? Masih Pak. PON masih PON ada Papua hutang? Pak. Masih ada hutang? Masih Pak, 360 miliar Pak. Hah? Ini lagi kita cari solusinya juga. Iya, jadi postur pembiayaan dari APBD. Nah, itulah waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, untuk PON yang Aceh Sumut, ini kan juga relatif baru 2 provinsi, tolong kita harus bentuk suatu satgas yang tidak hanya monitoring dan kontrol APBN, tapi juga penggunaan APBD. Ya, jangan sampai penggunaan APBN-nya beres, tidak meninggalkan masalah, APBD-nya bermasalah, meninggalkan hutang, orang kan PON nggak mau mikir Mas, mana dana daerah, mana dana pusat, Menpora lagi. Ya, jadi Alhamdulillah, tapi hari ini tadi siang kita sudah rapat bersama Gubernur Sumatera Utara. Ternyata hari ini udah declare tidak mungkin ada utang. Tidak, semua beres. Salam olahraga. Ketemu lagi dengan saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya podcastnya Bang Deddy Kobuser yang mengundang narasumber Menpora ya, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Di sini Bang Deddy Kobuser mengklarifikasi nih hal-hal yang viral kemarin di PON Aceh Sumut ya. Dan jawabannya begitu mengelus-ngelus dada lah kita yang mendengarnya, dan ya inilah realita yang terjadi ya di PON-PON sebelumnya dan juga di PON Sumatera Utara dan Aceh ya. Ternyata di situ medali emasnya pun sudah dipesan oleh tuan rumah, dan ya semuanya dikondisikan supaya gimana caranya tuan rumah ini mendapat medali emas, dan apapun dilakukan lah. Dan ini praktek-praktek seperti ini ya, mafia-mafia olahraga seperti ini kok masih aja berkeliaran di Indonesia, bahkan di sekelas PON. Kan olahraga nasional itu kan paling atas tingkat olahraga nasional, yang cabur-caburnya ini bakal dipertandingkan di SEA Games, bahkan di Olimpik. Ini kan sangat miris sekali, sedangkan atletnya yang bakal mendapat medali emas itu sudah dipesan. Ini wah memang harus diberantas ini, jangan cuma di dunia sepak bola, semua cabang olahraga harusnya. Dan itu tanggung jawabnya Menteri Olahraga tentunya, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Bung Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo ini. Harusnya beliau bisa memberantas semuanya ini dan tidak melempar tanggung jawab. Ya, tapi terkesan sih di podcast tadi tidak melemparkan tanggung jawab ya, cuman dan ya kita sukalah jawabannya jujur bahwa memang itu ada permainan, dan ya soal pemukulan wasit, soal makanannya, soal ya semua yang dipertandingkan yang berbau-bau pengaturan skor atau pengaturan medalinya, semua memang dibuka di sini ya di podcastnya Bung Deddy Kobuser, dan kita yang menyaksikan dan mendengarkan seolah-olah nggak percaya kok masih ada ya praktek-praktek seperti itu di area PON lagi. Pekan olahraga nasional, pekan olahraga, cabang olahraga semua dipertandingkan, dan ini tertinggi loh buat nasional. Dan mafia-mafia bolanya masih berkeliaran, terutama memenangkan di setiap siapa tuan rumahnya. Dan yang mirisnya lagi, beliau memaparkan bahwa PON Papua yang berapa tahun yang lalu yang terkenal megah, meriah, dan wah, ternyata masih meninggalkan utang sekitar 360 miliar. Itu bagaimana itu? Wah, ternyata semuanya dapat ngutang, kan aneh ini. Negara kaya sekelas Indonesia menyelenggarakan olahraga PON bisa meninggalkan hutang yang segitu banyak. Bung Deddy Kobuser aja sampai melotot, dan miris sekali memang. Dan ya itulah yang terjadi ya Bu. Ternyata bukan di dunia sepak bola saja yang ada mafianya, di dunia-dunia olahraga, di cabur-cabur yang lain juga semuanya berbau-bau mafia olahraga. Dan di PON ini terutama
Nah, Pemdanya semuanya ikut main dan ya itu sudah berarti itu sudah bukan rahasia umum lagi. Gila nggak? Indonesia gimana mau maju semuanya medali emasnya aja dipesan. Gengsinya terlalu tinggi, tetapi prestasi atletnya tidak diutamakan, mengutamakan di belakang layar. Nah ini yang bakal merusak bangsa ini harus diberantas. Tidak hanya di dunia sepak bola saja, semua cabang olahraga harusnya, dan itu tanggung jawabnya Menteri Olahraga. Dan ya kita tunggu saja ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya, like dan subscribe bagi yang belum subscribe ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.